Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga kabar yang baik selalu menyertai kita semua dan digampangkan semua urusan, khususnya ada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ke pembahasan pokok, ada baiknya sahabat semua untuk menengok kembali ulasan menarik lain dari channel Fatwa Ilmu ini, seperti pembahasan tentang tata cara sholat Idul Adha. Dan pada kesempatan berbahagia ini, channel Fatwa Ilmu akan mengulas seputar tentang bacaan tata cara niat doa sholat 5 waktu lengkap dan artinya, yang tentunya sangat penting sekali untuk diketahui dan dipahami oleh kita semua, terutama dalam masalah bacaan sholat 5 waktu. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya masalah bacaan sholat atau bacaan sholat lengkap itu pada setiap sholat tersebut tidak jauh berbeda, baik dari sholat sunat maupun sholat fardu atau sholat 5 waktu. Namun yang membedakan adalah terletak pada masalah niatnya. Untuk itu, membahas bersama-sama tentang tata cara sholat dan bacaannya sangat penting dan relevan sekali, terutama bagi sahabat semua yang ingin belajar tentang sholat lengkap dan tata cara sholat. Dalam hal ini tentu sesuai dengan kaidah ilmunya. Mengapa demikian? Karena dalam sholat itu memiliki rukun-rukunnya, termasuk dari bacaan dalam sholat, dan bacaan sholat itu ada yang menjadi bagian dari rukun sholat, seperti membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam pertama, dan yang lainnya, atau dalam bahasa ilmu agama disebut dengan rukun qauli. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah untuk lebih mempersingkat dan memperjelas tentang praktek sholat atau tata cara sholat dan tuntunan sholat 5 waktu, mari kita sama-sama mengulasnya. Dan berikut bacaan tata cara niat doa sholat 5 waktu lengkap dan artinya. Tuntunan bacaan sholat ini itu tidak lepas dari praktik rukun sholat yang 13, bahkan ada yang menyebutkan rukun sholat 17. Baik 17 maupun 13 itu masih sama. Bacaan sholat yang pertama, bacaan niat sholat. Seperti yang pertama, bacaan niat sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya melakukan sholat fardu duhur sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kedua, lafaz niat atau bacaan niat sholat asar. Usolli fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya melakukan sholat fardu asar sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Ketiga, bacaan niat sholat maghrib. Usolli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbil kiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya melakukan sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya, menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang keempat, bacaan sholat isya. Usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya melakukan sholat fardu isya sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Dan yang kelima, bacaan niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi
rakaataini mustaqbil kiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Artinya saya melakukan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat sholat, langsung kita membaca takbiratul ihram dengan bacaan Allahu Akbar atau lafaz takbir. Posisinya kita seraya kita mengucapkan takbir. Kedua, tangan kita mengangkat dan diposisikan pada atau ujung jari-jari diluruskan dengan daun telinga bagian atas dan condong ke arah kiblat. Sebelum atau sesudah membaca takbir, disunahkan membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah selesai, langsung kita membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, bagi si musolli atau orang yang sholat baik dilakukan secara sendiri maupun berjamaah, itu disunahkan untuk membaca salah satu surat dari Al-Quran. Sahabat Fatwa Ilmu, praktek sholat dari mulai niat sampai kita membacakan salah satu surat dari Al-Quran itu dilakukan posisi kita sambil berdiri jika keadaan kita mampu untuk berdiri. Namun jika tidak mampu untuk berdiri, diharuskan kita duduk. Jika tidak mampu kita duduk, kita berbaring atau kita posisikan sesuai dengan kemampuan kita. Setelah kita membaca salah satu surat dari Al-Quran, praktek sholat selanjutnya adalah ruku yang disertai dengan tumanina. Saat ruku, kita disunahkan untuk membaca bacaan sholat saat ruku, yaitu bacaan Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, dan dengan memujinya. Setelah ruku selesai, langsung kita i'tidal, mengangkat setelah ruku yang disertai dengan tumanina. Disunahkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, Allah Maha mendengar terhadap orang-orang yang memujinya. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh isi langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki setelah itu. Setelah i'tidal selesai, kita langsung melaksanakan sujud 2 kali yang disertai dengan tumanina. Di mana saat kita sujud disunahkan untuk membaca tasbih 3 kali dengan bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Luhur dan dengan memujinya. Setelah sujud selesai, kita melaksanakan duduk di antara 2 sujud serta disertai dengan tumanina, dan disunahkan untuk membaca doa Rabbighfirli warhamni wazburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkan aku dari segala kekurangan, angkatlah derajatku, berilah aku rizki, berilah aku petunjuk, berilah aku keselamatan, dan berilah aku ampunan. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, praktek sholat dari mulai takbiratul ihram sampai melaksanakan sujud 2 kali itu dilakukan secara berulang pada setiap rakaat. Namun untuk sholat yang jumlah rakaatnya ada 4 dan ada 3, pada rakaat kedua itu harus dilaksanakan tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, kita berdiri kembali dan membacakan seperti pada rakaat pertama. Selanjutnya, setelah selesai sujud, maka duduk tasyahud akhir yang disertai dengan tumanina dan membaca bacaan tasyahud akhir dengan bacaannya sebagai berikut. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Artinya segala kehormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan adalah milik Allah. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Keselamatan semoga tetap terlimpahkan kepada kami dan seluruh hamba Allah yang solih-solih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu kita langsung melaksanakan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah membaca tasyahud akhir. Atau salawat ini dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah dengan bacaan sebagai berikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau memberi rahmat kepada junjungan kami Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Limpahkanlah barokah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau memberi barokah kepada junjungan kami Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di seluruh alam semesta engkaulah yang maha terpuji lagi maha mulia. Setelah kita selesai membaca tasyahud dan sholawat, maka disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma innaka a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni dolamtu nafsi duman kasiron kabiron wa la yaghfiru dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa yang telah aku kerjakan dan yang akan aku kerjakan, dosa yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang berlebihan, dan dosa yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Engkaulah Tuhan yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, tiada Tuhan selain engkau. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala siksa kubur dan neraka dan dari fitnahnya hidup dan mati serta fitnah dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan penganiayaan yang banyak dan besar. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku. Setelah membaca doa tasyahud akhir, maka selanjutnya adalah membaca salam yang pertama yang hukumnya wajib. Dan bacaan salam pertama tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi, sambil kita melirik atau menengok ke sebelah kanan. Dan baca salam yang kedua yang hukumnya sunat, bacanya sama seperti salam yang pertama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi, sambil pandangan kita melirik ke sebelah kiri. Dan disunahkan untuk mengusap bagian wajah kita setelah membaca salam tersebut. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan menarik singkat padat dari bacaan salat. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, memahami doa, niat salat, dan belajar salat lengkap yang tentunya senantiasa harus menjadi praktek salat atau diamalkan dalam salat 5 waktu. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dari segi ilmu, penerangan, dan penyampaiannya. Untuk itu, bagi sahabat Fatwa Ilmu semuanya, silakan untuk memberikan koreksi
atau turut berkomentar apabila memang masih banyak kesalahan dan kekurangan dari segi penjelasannya, dan insya Allah akan kami jawab kembali sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kami tentang masalah tuntunan sholat lengkap. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar lebih berkembang dan maju ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.